Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kembali lagi di channel Lutfi Isomuddin. PDIP kali ini betul-betul ditimpa musibah sobat sekalian. Kapal yang berlayar tenang ini kali ini cukup tidak stabil sobat sekalian. Kenapa? Karena kadernya Sekjen Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku yang bagi PDIP itu tidak ada kaitannya. Kenapa kasus yang sudah lama kemudian diungkit kembali dan kenapa baru kali ini ditetapkan sebagai tersangka, kata sobat sekalian. Tapi dipanggil tidak datang. Katanya taat hukum sobat sekalian. Setelah diklarifikasi, Hasto Kristianto ini tidak kemana-mana, ada di rumah. Ini yang komentar pada saat pasca penggeledahan kemarin sobat sekalian. Tetapi dipanggil tidak datang, ya kita hormatilah. Jika kita mau menghormati dari sisi sebagai tersangka, melakukan pembelaan, ya tentu kita harus menghormati bagi posisi KPK melakukan tindakan-tindakan termasuk penggeledahan yang sudah dilakukan kemarin di rumah kediaman Hasto Kristianto. Ini ada yang menarik sobat sekalian, disikapi oleh kader PDIP yang cukup senior sobat sekalian, tetapi sudah tidak lagi berada di PDI sekarang. Cukup menarik dan yang cukup kritis bahwa sebenarnya Hasto ini cukup lama dibantu oleh Presiden Jokowi. Bahkan menyebut bahwa ia seharusnya tidak perlu melakukan framing dan sebagainya terhadap Joko Widodo sobat sekalian. Jika gentle, seharusnya Hasto Kristianto ini ya mengundurkan diri, turun dari posisi jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP saat ini. Seperti apa sobat sekalian? Mari kita simak videonya. Pak Hasto ada di rumahnya setiap hari ke DPP. Memang Pak Hasto kabur? Iya, makanya saya nanya, soalnya kan kita chat ya Kak. Pak Hasto ada, Pak Hasto tidak kemana-mana. Pak Hasto ya, setiap hari ke DPP partai. Berarti di Bekasi. Saya jamin kalau urusan itu. Itu apa benar? Apakah akan ada pergantian kursi sekjen? Apakah Pak Hasto akan mengundurkan diri? Itu semua adalah wilayah otonomi internal partai. Dan memang harus diakui, suka tidak suka, tapi ADART kami, konstitusi kami mengamanatkan itu wilayahnya Ibu Megawati. Iya sobat sekalian. Tapi bagi mantan kader ini ya seharusnya gentle mundur dari posisi jabatannya sebagai sekretaris di PDIP sobat sekalian. Seperti apa sobat sekalian? Mari kita simak. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Setahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Dia harus mundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ini kan masalah serius, masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum, ya harus seperti Perdana Menteri Kanada ya sekarang mengundurkan diri, hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian ke-51 saja. Korea ya harus dimulai lah. Ya nggak ada lah urusannya. Memang siapa Hasto? Nggak ada. Karena udah bagus tidak langsung ditahan. Saya kira harus proven lah,
Ya, once saya kan cukup lama juga di partai itu. Sedih lah, prihatin. Ya, satu sisi ngaci maki terus Pak Jokowi. Oh ini juga memalukan partai itu. Maka partai kerjanya caci maki. Tapi kira ada persoalan hukum, nggak usah dicari-cari lagi pembelaannya. Saya sampaikan juga ke Mas Hasto itu, Mas, setahu saya Pak Jokowi itu yang ikut menjaga Anda loh. Oh enggak, ini ya silakan aja. Silakan aja. Tapi ini nggak hanya sebatas seorang Hasto saya kira. Ini harus tanggung jawabannya dari ketua umumnya dong. Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab. Ya meletakkan jabatan kan itu satria juga. Dan akan terus dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, sobat sekalian. Ini adalah salah satu kader dari sekian kader yang sudah menjadi mantan, sobat sekalian, menyikapi persoalan kasus Harun Masiku dan menyikapi penetapan Hasto Kristianto oleh KPK. Di video saya sebelumnya juga sudah kita ulas terkait dengan komentar pernyataan bahwa apa yang dilakukan oleh Hasto Kristianto saat ini seharusnya tidak dilakukan. Sobat sekalian, kali ini ada video yang menarik, mengejutkan bagi saya, di mana PDIP sendiri melalui juru bicaranya mengatakan bahwa penetapan Hasto ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan Harun Masiku terkait dengan proses hukum yang sudah berjalan, bahkan penetapan tersangka sebelumnya hingga dijatuhi hukuman, satu pun tidak ada yang menyatakan keterlibatan dari Hasto Kristianto. Tapi salah satu mantan penyidik KPK waktu itu, sobat sekalian, membocorkan hal penting bahwa ternyata Hasto memang sudah lama diburu menjadi tersangka karena memang diyakini dan diduga kuat oleh KPK penyidik waktu itu terlibat dalam kasus Harun Masiku. Bagaimana mungkin penyidik KPK tidak memiliki bukti-bukti yang kuat hingga menetapkan tersangka, sobat sekalian? Saya pikir apa yang disampaikan oleh mantan penyidik KPK ini cukup dibenarkan, sobat sekalian. Termasuk apa yang sudah disampaikan oleh juru bicara KPK, bagaimana motif-motif keterlibatannya melakukan perintangan, bahkan melakukan dan membantu yang diduga melakukan penyuapan terhadap penyelenggara negara waktu itu. Seperti apa, sobat sekalian? Mari kita simak videonya. Ya, sama seperti yang saya sampaikan di media-media sebelumnya ya, bahwa adanya perintangan lah terkait penanganan tersebut. Sekarang kan sudah pergantian pimpinan yang dipengaruhi oleh Pak Setio, dan beliau pun sangat mendukung untuk pengembangan kasus tersebut agar akhirnya bisa dimajukan tersangka yang baru. Sebenarnya sudah dari dulu juga saya sudah mau mengajukan tersangka ya. Ya salah satunya yang sekarang udah dimajukan ya. Jadi bukan karena perkara politik dan semacamnya. Kalau yang saya rasa sih tadi saya sampaikan kepada penyidik Rosa dan beberapa penyidik yang lainnya, memang tidak ada faktor politik untuk perkara tersebut menjadi pengajuan tersangka terbaru. Tapi perintangannya ada dari internal sendiri nggak sih, Bang? Tadi di BAP saya sampaikan memang lebih dari situ sih. Ya salah satunya yang bisa saya sebut ya jelas dari Bahuri itu sendiri. Oh, katanya seperti apa? Apanya? Perintangan Firly Bahuri seperti apa, Mas? Setiap kali saya melakukan penggeledahan atau juga melakukan pemeriksaan atau juga sempat kan viral ya dulu ya pengen melakukan penggeledahan di kantor DPP ya, cuman itu selalu disebut jangan dulu, sudah panas dan semacamnya. Itu saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar sedikit adem dulu lah ya. Dan itu saya sampaikan juga. Sebenarnya kan tidak bisa juga ya seperti itu
dihalang-halangi ya, cuman itu yang terjadi di masa kepemimpinan pemerintah sebelumnya. Luar biasa, menarik sobat sekalian. Hadapi saja kasus hukum yang menimpa Hasto Kristianto. Tidak usah melakukan atau menyebut dramatisir terlalu berlebihan hingga nyebut bahwa pasca penggeledahan kemarin adalah sebuah